dibawa ke ginjal bisa kena gagal ginjal. Biasanya dia karena ada di pembuluh darah. Pembuluh darah itu kita biasanya di tepi-tepi, makanya orang kena diabetes itu biasanya merasakan kesemutan, kakinya kepanasan, tangannya sering kebas-kebas. Kenapa bisa seperti itu? Kadar gula darahnya banyak di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya rusak, yang disebut dengan penyakit neuropati perifer. Nah, makanya sering kesemutan itu kalau diabetes. Ya. Kalau kesemutan yang ringan, kita bisa kasih vitamin neurotropik, yaitu vitamin B6 diodoksi. Tapi kalau kesemutannya sudah sampai kepanasan, kemudian kesemutan yang parah, nggak bisa lagi dikasih vitamin neurotropik, tapi dikasih obat yang namanya antikonvulsan, ya, atau orang sering disebut anti kejang. Apa contohnya? Anti kejang contohnya ada gabapentin, ya, pregabalin, atau ada namanya amitriptyline. Nah, itu obat-obat anti kejang, ya, yang diberikan biasanya sama orang yang terkena diabetes yang mengalami neuropati perifer. Ya, ingat, kalau ada orang diabetes, keluhan pertama DM biasanya sering dialami sama penderita yang baru pertama kali kena DM itu sudah sering kesemutan, ya. Sering kesemutan, kemudian dia makannya banyak, tapi badannya nggak besar-besar, gitu ya. Terus lemas bawaannya, kemudian dia sering kencing, ya, sering kencing, kemudian tadi kesemutannya parah gitu. Kalau kita kan kesemutan dulu sebentar, luruskan kaki hilang. Kalau dia enggak, mau luruskan kaki mau gimana pun bisa, tetap aja kesemutan. Dan hilang nanti sampai berjam-jam, makanya susah jalan. Nah, itu gejala awal DM, ya. Oke, ya paham ya. Jadi biasanya yang paling nampak itu adalah neuropati perifer. Kalau penyakit stroke itu nanti jangka panjang. Gagal ginjal juga jangka panjang, kemudian TBC juga jangka panjang kalau nggak diobatin gulanya. Tapi kalau neuropati perifer tadi, si kesemutan tadi, dia tanda-tanda gejala diabetes itu, ya, sering kesemutan dan lama dia kembali seperti semulanya itu lama. Tapi kalau kesemutan habis duduk lama kemudian kesemutan wajar, saya juga seperti itu nggak DM, ya. Tapi kalau misalnya dia udah selonjoran kakinya gitu ya, tidak istirahat, tetap aja kesemutan, nah, itu tanda-tanda dicek kadar gula darah. Karena kadar gula darah itu dia banyak numpuk di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita kan ada yang tepi-tepi nih, nampaknya urat-uratnya. Itu pembuluh darah tepi. Kalau terlalu banyak gula di situ, maka dia rusak. Nah, nama penyakitnya neuropati perifer. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk diabetes tipe 1 tadi si insulin. Kalau diabetes tipe 2 maka kita harus berikan dia obat. Ya, insulin kan sudah saja kemarin ya. Nah, ini yang insulin kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang hari ini kita akan bahas tentang semua obat ini. Nah, kita harus tuntaskan hari ini penyakit DM. Ada beberapa golongan, ini bukan obat ya, tapi golongan. Kalau orang farmasi mau ngapal obat itu, obat jangan dihafal, tapi dipahami. Kalau dihafal lupa. Dipahami. Dipahami maksudnya apa? Dari nama obatnya, dosisnya, indikasinya, efek sampingnya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mengatasi efek samping dari obat itu? Karena kalau dibilang ada orang yang bilang sama kalian, ini obat bagus untuk DM, tanpa ada efek samping, itu bohong. Itu sama sekali bohong, itu marketingnya bagus. Dia bilang nggak mungkin obat gak ada efek samping. Bahkan jamu pun ada efek sampingnya. Jangan bilang jamu itu nggak ada efek samping, itu bohong. Ya. Kenapa? Yang dibilang obat adalah suatu zat kimia yang pasti punya efek samping. Tapi tergantung jenis obatnya. Ada yang efek sampingnya tinggi, ada efek samping rendah. Jangan bilang nggak ada efek samping. Kalau nggak ada efek samping berarti nol sama sekali. Gitu ya. Jamu ada efek samping, ada tapi rendah. Gitu ya. Kemudian ada lagi obat yang punya efek samping tinggi gitu. Jadi setiap obat harus punya efek samping, bukan harus punya. Kalau nggak punya bukan obat kamu, suplemen. Ya, vitamin. Itu pun vitamin kalau berlebihan ada efek samping. Apa contohnya? Vitamin C. Kalau kalian minum langsung tahu kuantitas ini kan. Kalau minum sekali 10 karena dia manis asam gitu, bisa kena batu ginjal. Dia bisa membuat kristal urinaria. Bisa jadi kena batu ginjal. Nggak boleh sesuatu yang berlebihan itu. Ya, ada pasti efek samping. Nah, salah satunya adalah obat DM. Ya, obat DM ada efek sampingnya. Ya, tapi efek sampingnya itu tidak terlalu parah dengan efek kalau dia tidak diberikan obat DM.
oh dia minum obat DM seumur hidup, nanti bisa kena gagal ginjal, bisa kena penyakit yang lainnya. Iya benar, tapi lebih parah lagi kalau dia nggak minum obat DM. Gitu, ya. Nanti kalau dia nggak minum obat DM bisa rusak semua organnya dibuat sama si glukosa tadi. Tapi dengan dia minum obat DM, kita bisa meminimalisir efek samping obat tersebut dengan apa? Salah satunya banyak minum, biar obatnya cepat keluar, cepat dimetabolisme. Gitu ya. Kemudian apalagi sering mengkonsumsi buah atau sayuran. Nah, untuk sayuran, kenapa? Karena di dalam sayuran itu atau buah ada namanya antioksidan. Antioksidan itu akan menekat atau mengikat senyawa racun yang ada di obat, sehingga racun tadi enggak berkeliaran di dalam tubuh, dibuang sama si antioksidan. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita berikan kepada pasien tadi. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, gitu ya. Salah satunya adalah obat DM. Nah, itu khusus orang farmasi, dia tahu obatnya, kemudian kita tahu cara menyelesaikan masalah dari obat ini. Jangan hanya tahu sekedar DM, kasih metformin. Kemudian pasiennya mengalami namanya asidosis laktat. Kita bingung, gimana cara mengatasinya? Yang seperti itu ya. Kita tahu obatnya, kita tahu cara menyelesaikan masalah dari efek samping obat. Nah, itu baru namanya farmasi. Oke. Yang pertama ada namanya obat metformin. Metformin ini dia primadona ya. Saya bilang metformin kenapa wajib diberikan pada orang DM. Baru pertama kali kena DM, walaupun sudah lama kena DM, harus ada metformin. Kenapa metformin itu harus ada? Karena metformin ini dia sifat menurunkan kadar gula darahnya itu bertahap, ya, pelan-pelan kayak turun dulu, bertahap ya, pelan-pelan. Dan ada penelitian mengatakan bahwa orang yang minum metformin ini kualitas hidupnya berubah, jadi bagus. Jadi bukan memperpanjang umurnya, tapi memperbaiki kualitas hidup. Ya, kualitas hidupnya mungkin dia kesemutannya sudah berkurang, kemudian kalau dia ada gangguan pada penglihatannya mulai berkurang gitu karena mengkonsumsi metformin. Jadi kualitas hidupnya, ya bukan umurnya diperpanjang, umur itu rahasia Tuhan, tapi kualitas hidupnya kita perbaiki. Kualitas hidup tadi itu, kalau dia sering kesemutan, kemudian matanya kabur, itu kan kualitas hidupnya buruk ya. Tapi diberikan obat yang namanya metformin, penelitian yang telah dilakukan beberapa tahun belakangan menyatakan bahwa kualitas hidup orang yang diberikan metformin itu semakin baik ya, kesemutan yang mulai berkurang, penglihatan yang bagus. Jadi metformin ini nggak pernah ditinggalkan, walaupun dia udah parah pun, yang diabetes tipe 2 sebelum menggunakan insulin ya, dia tetap metformin, metformin. Tinggal dikombinasi dengan obat apa metformin. Tapi metforminnya jangan ditinggalkan. Apalagi orang DM yang badannya obesitas, ya itu wajib diberikan metformin. Kenapa? Metformin itu dapat menurunkan berat badan. Ya, jadi kalau misalnya obat langsing tercepat apa? Metformin. Obat langsing tercepat yang digunakan adalah metformin. Kalau digunakan sebulan langsung. Tapi efek sampingnya itu yang masalah. Orang diabetes pakai metformin karena dia menurunkan kadar gula. Orang yang obesitas pakai metformin dia menurunkan kadar lemak. Tapi masalahnya metformin ini menyebabkan asidosis laktat. Asidosis laktat kalau menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh dapat mengurangi namanya GFR, gula lurus filtrasi rate, laju filtrasi gula lurus. Kalau itu terus-terusan menumpuk si laktatnya tadi akan menimbulkan gagal ginjal akut. Nah, itu masalah dari si metforminnya. Ya makanya metformin ini tidak boleh diberikan pada orang gagal ginjal. Orang kena diabetes kemudian gagal ginjal nggak boleh dikasih metformin. Kita beri obat yang lain. Kecuali ini metformin terkecuali sama orang gagal ginjal. Selain itu dia boleh diberikan. Apalagi orang yang mengalami obesitas wajib diberikan metformin. Apa itu paling ini kan lagi booming nih, orang obat DM untuk obat langsing secara drastis gitu, metformin. Jangan sampai nanti ada jamu langsing di dalamnya metformin. Wah, bahaya. Ya, udah jamu untuk langsing, apalagi cewek kan mau obat yang bagus, iya bagus, diminumnya bener langsing, nggak tahu di dalamnya ada metformin. Nanti kita akan belajar sama Bu Lia itu BKO, bahan kimia obat. Di dalam obat di dalam jamu itu ada obat ternyata. Ini jamu pegal lindung ternyata. Ternyata di dalamnya ada asam fenama. Ya iya, hilang lindungnya. Gitu kan? Nanti ada belajar sama Bu Lia mungkin ya tentang bahan kimia obat terkait dengan jamu-jamu itu memang ada orang licik ya. Dia masukkan senyawa obat di dalam. Jamu itu penurun demam gitu. Ya ada paracetamolnya, demamnya turun. Tapi dia nggak tahu efek samping orang mengkonsumsi itu gitu.
Lebih bahaya lagi karena obat dicampurkan dengan jamu berinteraksi dapat merusak organ. Nah, apalagi tadi jamu penurun kadar gula. Ya, kadar gulanya itu kalau bagus, apalagi orang awam kan, oh itu jamunya bagus bisa nurun kadar gula. Orang nggak minum obat atau minum jamu aja, dia nggak tahu ternyata di dalam jamu itu ada obat. Lebih parah lagi nanti sakitnya. Nah itu kan orang farmasi harus paham gitu ya. Jangan sampai kita yang kena tipu gitu. Kita udah belajar bahwa itu tidak pula kena tipu. Nah, kita yang selamatkan orang yang kena tipu tadi. Jangan sampai kita yang tertipu karena kita nggak punya ilmunya tadi ya. Makanya harus pinter-pinter ya memilih obat biar kita tidak terkena efek samping dari obat tersebut. Nah, saya bilang ya, metformin ini memang dia obat primadonanya orang DM ya. Kalau dia masih pertama kali kena DM, sebenarnya nggak boleh diberikan obat, jangan langsung diberikan obat. Ya. Yang tipe 2 ya, saya nggak bicara dari tipe 1. Yang tipe 2, dia harus start dengan lifestyle, ya, perubahan gaya hidup. Makannya dikontrol, sering olahraga, ya. Kemudian kurangi makan minuman yang berbahan pemanis buatan, soda dan lain sebagainya, ya, karena itu dapat meningkatkan kadar gula. Kalau itu dijaganya, lifestyle-nya dirubah, ya kadar gulanya akan bagus. Tapi kalau sudah seperti itu juga, dia tidak turun juga kadar gulanya, maka kita mulai dengan monoterapi satu jenis obat, yaitu si metformin. Bisa kita kasih metformin 500 2 kali sehari atau ya 500 satu kali. Metformin kan 500 mg satu kali sehari. Ya, kalau mungkin dia orang berada, uangnya oke, kita bisa kasih yang metformin sustained release XR. Maksudnya apa? Kalau biasanya metformin diminum 2 atau 3 kali sehari, dia cuma diminum 1 kali sehari. Jadi dalam satu tablet itu ada 3 isi metformin, tapi diminum cuma sekali. Namanya sustained release, obatnya dilepaskannya perlahan-lahan. Nanti kalian mungkin akan dipelajari di semester 7 ya, tentang teknologi farmasi. Ada obat itu yang digunakan sustained release. Dia dilepaskannya perlahan-lahan. Jadi minumnya cuma 1 kali. Yang tadinya 3 kali, dia minum cuma 1 kali. Karena dalam satu tablet itu ada 3 obat di dalamnya yang dilepaskan secara perlahan-lahan. Jadi orang senang minum obatnya gitu. Oh 1 kali doang. Dia ada bacanya XR, nama jaganya biasanya Glucopak XR. Nah, itu mahal. Kenapa? Karena di XR sustained release, ya, dilepaskannya secara perlahan. Namanya pelepasan obat terkontrol, dikontrol pelepasannya. Apa contohnya sering cerita apa? Implan, tahu implan? Orang KB. Ini kan pakai setahun, kami sampai beberapa tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena obat KB dilepaskannya pelan-pelan. Sampai bertahun-tahun dia dimasukkan. Nanti kalau udah 3 tahun, 5 tahun udah selesai. Nah itu namanya pelepasannya terkontrol pelan-pelan. Ya. Dan masih banyak lagi obat-obat yang bersifat sustained release, time release, ya, ada vitamin C yang dia time release itu ada di iklan itu. Oh ini vitamin ada apa? Pitalon C. Nah, ya, Pitalon C. Ya, vitamin C-nya dilepaskannya pelan-pelan, time release. Dilepaskannya pelan-pelan. Nah, itu kan mahal. Bandingnya sama Vitasin yang kita minum cuma 3.000 atau 2.000 perak gitu. Pitalon C itu sampai puluhan ribu. Kenapa? Dia ada kandungan senyawa yang membuat obat itu dilepaskannya pelan-pelan. Jadi kalau kalian ditanya bagus mana obat generik sama obat dagang, obat paten, ya obat paten. Tapi kan kandungannya sama, iya, kandungannya sama, tapi eksipiennya beda. Eksipien itu yang membuat harganya tinggi. Kalau kandungannya sama, misalnya metformin generik, metformin sama Glucopak, yang isinya metformin juga, tapi Glukopaknya sampai 300.000, 200 sampai 300.000. Metformin hanya 5.000. Kok jauh banget harganya? Iya benar. Metforminnya sama isinya, tapi eksipiennya, tahu eksipien kan? Pengisi, pengembang segala macam kan? Itu beda. Yang generik eksipien biasa, sedangkan yang Glucopak tadi eksipiennya XR, sustained release, dilepaskan obatnya pelan-pelan. Sehingga orang mengkonsumsi obat itu lebih teratur, lebih meningkatkan kepatuhan minum obat. 1 kali sehari orang senang minum daripada 3 kali, aduh pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam, kan orang malas minum. Apalagi udah bapak-bapak dilupakannya aja. Mana kadar gulanya. Tapi kalau dengan XR, Pak, ini minumnya pagi ya. Mau minumnya kapan pun sama aja. Namanya juga dilepaskannya secara pelan. Nah itu ya, XR sustained release. Kemudian ini algoritmanya ya, algoritma kalian bisa lihat di buku namanya Digiro, ya.
buku di Tiro itu semua penyakit ada, tinggal dilihat aja ya. Algoritmanya bagaimana cara kita menterapi si orang DM tipe 2 ya. Nah, kita lihat di sini target dari obat untuk tipe 2 diabetes ya. Di sini kita bisa lihat yang tadi apa namanya metformin tadi itu golongan biguanid ya. Lihat di sini. Biguanid itu cara kerjanya adalah meningkatkan uptake glukosa. Berarti meningkatkan si glukosa meningkatkan uptake itu memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi meningkatkan pemasukan glukosa, kemudian menurunkan produksi glukosa di hati. Jadi glukosanya nggak diproduksi lagi, karena kan glukosanya sudah numpuk kan, perlu nggak diproduksi? Nggak perlu. Jadi dia menurunkan produksi glukosa di dalam hati, hepatit ya, dan meningkatkan uptake. Uptake itu memasukkan si glukosa ke dalam sel, biar dia punya energi. Karena glukosanya tadi numpuk, tidak ada yang masuk ke dalam sel, sama metformin dibantu glukosanya untuk masuk ke dalam sel supaya bisa jadi energi. Sedangkan di hati dihambatnya untuk membentuk glukosa. Nanti dulu hati, jangan bentuk dulu glukosa, karena ini dalam pembuluh darah lebih kandungnya. Biarkan aku masukkan dulu ke dalam sel. Nanti kalau sudah turun kadar glukosanya misalnya 150, nah silakan dibuat kadar glukosa. Nanti, ya. Nah, jadi gitu dia. Dia suruh stop dulu si hati untuk membentuk glukosa, dia masukkan dulu glukosa ke dalam sel. Kalau sudah masuk ke dalam sel, ya udah gliolisis, siklus Krebs, masih jadi hati itu. Paham? Ya. Dia buka pintunya, si glukosa masuk, si hati ditahan dulu. Jangan buat gula glukosa. Ya, jangan buat gula atau glukosa, biar ini kita yang numpuk dalam pembuluh darah turun dulu gula. Nanti kalau sudah dia turun, silakan dibuat glukosa, biar kadar gulanya nggak terlalu drop. Makanya si biguanid ini menurunkan kadar gulanya pelan. Gitu. Orang yang nggak langsung pingsan minum gula. Ya, ada obat yang sekali minum langsung pingsan orangnya kalau nggak dikontrol kadar gula darahnya. Nah, itulah disebut dengan obat golongan sulfonylurea. Nah, kita masuk yang kedua, obat golongan sulfonylurea. Nampak ini? Enggak ya? Silau ya? Atau itu ada gorden ya? Enggak, itu pakai gorden. Pemalam bercantik nih. Pakai gorden itu, karena kan dari silau ke sini. Nah, yang selanjutnya adalah sulfonylurea. Sulfonylurea ini kerjanya dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Ya. Jadi dia tingkatkan si insulin ini. Biar kalau insulinnya meningkat, otomatis kadar gula yang menumpuk tadi akan banyak masuk ke dalam sel. Kan intinya pintu glukosa yang buka siapa? Yang buka glukosa ya? Insulin kan? Kalau insulinnya banyak nih, meningkatkan sekresi insulin from pancreatic beta cell, meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi kalau insulinnya meningkat, otomatis glukosa pada masuk semua. Nah, itulah yang membuat kadar glukosa dalam darah turun terjun payung bebas. Itu yang nggak boleh diberikan kepada orang DM baru pertama kali. Hindari pemberian golongan sulfonylurea pada orang yang pertama kali kena DM. Kenapa? Kadar gula darahnya dapat terjun bebas. Bisa sampai 180, orangnya bisa terjadi hipoglikemik, nggak sadarkan diri. Nah, tapi kalau misalnya Pak ada terlanjur nih, dia minum sulfonylurea, contoh obatnya glibenclamid, glikazid, gliburit dan lain sebagainya, ya. Itu golongan sulfonylurea. Kalau misalnya nih udah terlanjur Pak dia minum glikazid misalnya atau glibenclamid, kemudian orangnya langsung lemas pingsan nih. Kalau dia masih sadarkan diri, kasih gula sederhana. Gula sederhana itu ya kasih teh manis ya, jangan. Air hangat, kasih gula 3 atau 5 sendok. Kasih ke dia minum. Kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar, pingsan, langsung bawa ke IGD. Jangan dibiarkan orang yang bisa nanti lewat. Bawa ke IGD. Biar di drip infus cepat dextrosa 40%.
Nah, itu ya. Di drip, infus cepat namanya. Bukan infus yang tetesannya pelan. Enggak. Biasanya cepat ya tetesan. 10 menit selesai. Dextrosa 40%. Dextrosa itu gula. Jadi ketika disuntikan drip intravena, diinfus, gulanya masuk ke dalam. Lama kadar gulanya naik. Ya, kalau dia sadarkan diri, kasih gula sederhana. 1 gelas air hangat. Air hangat jangan dingin, kenapa? Biar cepat gulanya larut. Coba kalau larutkan gula sama air dingin, mana mungkin larut kan? Nah, ingat termodinamika waktu SMA. Suhu akan mempercepat reaksi. Reaksi apa? Larutnya si gula. Ya, kasih air hangat, jangan air panas juga mendidih. Ya, air hangat. Biarkan dia lemeskan, biar dapat tenang. Kita kasih gula sederhana, pakai sendok. Pelan-pelan naik kadar gula naik, dia mulai semangat lagi. Nah, itu bahayanya si sulfonyl urea saya bilang. Ya, makanya nggak boleh orang pertama kali kena DM diberikan sulfonyl urea. Jadi Pak diberikan apa? Metformin. Iya tadi yang pertama kali. Metformin semua, metformin. Kenapa metformin? Karena metformin pelan-pelan dia turunkan kadar gula darah. Dia uptake glukosa. Pelan-pelan dia masukkan glukosa ke dalam sel. Pelan-pelan. Terus dia cegah si hepar hati untuk membuat glukosa. Nanti dulu, ini kita masukkan dulu ke dalam. Sedangkan kalau sulfonyl urea, dia nggak ada hubungan sama yang hepar. Dia sekresikan si insulin itu terlalu berlebihan, sehingga glukosanya yang numpuk tadi masuk ke dalam sel, habis kadar gulanya turun drastis, makanya nggak ada dagang minum. Nah itu efeknya. Jadi sulfonyl urea ini kapan digunakannya? Kalau metformin tidak mempan. Ya. Kalau metformin tidak mempan lagi menurunkan kadar gula darah atau tidak sanggup lagi menurunkan kadar gula darah pasiennya, baru dikombinasi, bukan tunggal. Dikombinasi dengan si metformin. Biasanya glibenclamid itu dosisnya 2,5 atau 5 mg. 500-nya si metformin, 5 mg-nya si glibenclamid. Nah, merek dagang namanya glucopancin. Ada itu 500 atau 500 atau 2,5 500 ya. Biasa dokter tulis glucopancin 2,5 500. Berarti 2,5 si gliben 500 si metformin atau 5 mg strip miring 500. Berarti 5 mg-nya gliben 500-nya metformin. Merek dagangnya glucopancin. Ya itu yang terkenal ya. Sisanya saya nggak hafal merek dagang, tapi isinya saya hafal. Nah, bukan tunggal ya, tapi kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena nggak boleh ditinggalkan si metformin. Yang tadi saya bilang. Di awal metformin dia wajib diberikan. Metformin. Tinggal kita kombinasi sama obat apa? Salah satunya si sulfonyl urea glibenclamid. Nah, paham ya? Ada pertanyaan? Jelas? Ya, intinya si sulfonyl urea itu dia tidak boleh diberikan pada orang baru pertama kali dia. Dan cara mengkonsumsinya, metformin diminum ketika makan, maka dia DC, durante soenam. Ketika makan, ya dia resep namanya DC, durante soenam. Kapan ketika makan? Suapan kedua atau ketiga, maka dan langsung diminum. Sedangkan si gliben diminum setelah makan. Setelah makan. Misalnya nih kalau orang kan pakai glucopancin kan mahal tuh, nggak ada uangnya misalnya. Ya boleh kita belikan dia glibenclamid tunggal, metformin tunggal. Gliben harganya cuma 2,5, 2.500 satu strip, 3.000 kan. Metformin 5.000 misalnya. Udah kita kasih nih Pak obatnya satu minumnya. Ini sulfonyl. Ini glibenclamid Pak, tapi glibennya diminum setelah makan ya Pak. Jangan sebelum makan mati pingsan nih Pak. Karena kita harus punya kadar gula dulu. Karena kalau diminum sebelum makan kadar gulanya rendah, dia tambah lagi turunkan. Wah, nggak sadarkan dulu. Ya, yang metforminnya Pak, suapan ketiga ya Pak, atau suapan kedua makan. Sambil makan aja minumnya. Nah, yang satu lagi Pak, yang paling kecil ini Pak, ini obat gula juga. Diminumnya setelah Bapak selesai makan. Biar kadar gula darahnya nggak turun drastis. Nanti, paham ya? Ini cara bedakan. Nggak semua obat diminum sebelum makan. Ada juga waktu makan, ada juga setelah makan. Ya. Nah, salah satunya yang setelah makan sih gliben, yang ketika makan ada lagi. Ada pertanyaan.